Coba ingat-ingat deh, waktu SD. Lu pasti pernah kan lihat gambar piramida makanan? Guru kita bilang, yang paling bawah itu nasi, roti, pokoknya karbo, itu yang paling penting. Nah, gimana kalau gue bilang, semua yang lu pelajari itu salah besar? Oke, siap? Kita bongkar semuanya sekarang. Panduan kesehatan yang selama ini kita telan mentah-mentah, ternyata punya agenda lain. Biar jelas dari awal ya, ini sama sekali bukan soal ilmu gizi. Justru, ini adalah propaganda ekonomi. Gila kan? Sebuah gambar simpel di buku anak SD, ternyata akarnya nyambung ke kebijakan moneter, ke inflasi yang bikin dompet lo nangis, dan jadi alasan kenapa duit gaji lo rasanya makin gak ada harganya tiap tahun. Oke, kita mulai dari awal. Gimana ceritanya sebuah doktrin ini bisa masuk ke otak jutaan orang dari kita masih kecil? Dan yang lebih parah, kita semua nalan gitu aja, tanpa pernah nanya, kenapa? Nah, ini dia yang aneh. Coba tebak siapa yang ngerancang piramida ini? Bukan Kementerian Kesehatan, bukan juga ahli gizi independen. Yang bikin itu, Departemen Pertanian Amerika, alias USDA. Jadi tugas utama mereka itu, ya, jualan. Jualan produk tani Amerika, bukan bikin lu sehat. Kepentingan mereka itu, biar gandum laku, bukan biar lu panjang umur. Udah kebayangkan konfliknya di mana? Nah, ini pertanyaan paling penting. Kenapa dari semua makanan justru karbohidrat kayak gandum dan biji-bijian yang disuruh makan paling banyak? Kenapa bukan protein? Kenapa bukan lemak sehat? Jawabannya, ternyata bukan ada di studi gizi tapi ada di keputusan politik di Gedung Putih tahun 1971. Oke, sekarang kita time travel sedikit. Kita masuk ke momen yang jadi biang kerok semuanya. Satu tanda tangan dari satu presiden, Presiden Nixon, yang efeknya kerasa banget sampai ke piring nasi kita hari ini. Gini, coba ikutin alurnya. Semuanya berawal tahun 71, pas Nixon mutusin hubungan dolar sama emas. Artinya apa? Pemerintah Amerika jadi bisa nyetak duit seenak jidat. Dan hasilnya, ya udah pasti, inflasi meroket. Nah, biar rakyatnya nggak panik, pemerintah harus putar otak gimana caranya angka inflasi resmi kelihatan kecil. Cara paling gampang, ya ngakalin harga-harga barang kebutuhan pokok. Dan disinilah permainannya dimulai. Ternyata harga makanan itu jadi komponen super penting buat ngitung angka inflasi resmi. Jadi kalau pemerintah bisa ngontrol harga makanan biar kelihatan murah, ya mereka bisa ngontrol angka inflasi yang dilihat sama semua orang. Ini cara paling licik buat mempercantik data. So, buat nekan angka inflasi, pemerintah butuh satu komoditas yang bisa diproduksi massal dan dibikin super murah. Dan pilihannya jatuh ke gandum dan jagung. Pemerintah ngasih insentif gila-gilaan biar produksinya meledak, pasokan jadi banjir dan harganya anjlok. Petaninya sih sengsara, tapi yang penting angka inflasi pemerintah kelihatan aman di laporan. Nah, disinilah semua titik terhubung. Pemerintah sekarang punya gunungan gandum murah. Masalahnya, gimana caranya biar semua ini diserap pasar? Gampang, ciptakan aja panduan gizi dari pemerintah yang bilang kalau makan banyak gandum itu sehat, wajib, dan boom, lahirlah konsep dasar piramida makanan. Bukan karena sehat, tapi karena ada surplus barang. Oke, setiap ada sistem yang aneh kayak gini, lu harus selalu ingat satu hal, follow the money. Selalu ada yang panen untung besar. Sekarang yuk kita telusuri jejak uangnya. Dalam dunia investigasi, ada satu pertanyaan sakti. Cui bono, artinya siapa yang diuntungkan? Kalau jutaan orang tiba-tiba disuruh makan karbo sebanyak mungkin, coba tebak, kantong siapa yang jadi makin tebel? Jadi ada 3 pemain besar yang ketawa paling kencang. Pertama, raksasa agribisnis yang nguasain gandum dunia. Jelas untung. Kedua, industri makanan olahan, sereal, snack, roti, semuanya pakai tepung murah dijual dengan untung selangit. Dan yang ketiga, ini yang paling parah, industri farmasi. Sejak orang-orang dijejelin karbo, penyakit kayak diabetes dan kolesterol meledak. Dan siapa yang jual obatnya? Ya mereka. Jadi, mereka ciptain dulu masalahnya, terus mereka datang sebagai pahlawan sambil jualan solusinya. Jenius sekaligus jahat. Oke, cukup soal konspirasi tingkat dewa. Sekarang kita balik ke bumi. Gimana semua ini ngaruh langsung ke dompet lu? Hari ini, detik ini juga. Coba lihat deh bedanya. Cerita resminya bilang, oh inflasi kita rendah kok. Tapi realita yang lu rasain, harga kosan, harga mie instan, harga kopi, semua naik gila-gilaan. Gaji lu mungkin naik dikit, tapi kok rasanya makin miskin ya? Nah itu karena daya beli lu sebenarnya anjlok. Duit yang lu simpen di bank itu diam-diam nilainya digerogoti inflasi yang sebenarnya. Dan jangan salah, permainan ini nggak cuma di Amerika. Di Indonesia, gandumnya adalah beras. Beras itu bukan lagi cuma makanan pokok, tapi udah jadi komoditas politik.
Harganya harus dijaga biar kelihatan stabil, biar rakyat tenang. Gimana caranya? Ya seringkali dengan menekan harga di tingkat petani. Petani kita yang jadi korban, sementara kita terus-terusan didoktrin belum makan kalau belum makan nasi. Oke, setelah ngebongkar semua ini, tujuannya bukan biar lu jadi sinis atau marah doang. Justru, gue mau ngasih lu kacamata baru. Tools buat ngeliat dunia dengan lebih jelas dan yang paling penting buat ngelindungin diri lu sendiri. Ini dia, Toolkit Red Pill buat lu, mulai hari ini. Pertama, setiap dengar kebenaran resmi, biasain tanya di dalam hati, cuy Buno, siapa yang untung dari sini? Kedua, lupain angka inflasi resmi. Inflasi yang asli itu harga rumah, harga tanah, biaya pendidikan. Itu yang nyata. Ketiga, pikirin lagi cara lu nyimpen duit. Apa benar cuma di tabungan aja udah aman? Dan yang keempat, yang paling penting, mulai sekarang, kurasi apa yang masuk ke tubuh dan pikiran lo, baik itu makanan maupun informasi. Jadi intinya begini, sistemnya itu nggak rusak bro. Sistemnya bekerja persis seperti yang dirancang. Masalahnya adalah, sistem itu dirancang bukan buat kepentingan lu dan gue, tapi buat mereka yang ada di puncak. Piramida makanan ini cuma satu contoh kecil, cuma puncak gunung es. Sekarang pertanyaannya buat lu, kebenaran apa lagi yang selama ini udah lu telan bulat-bulat tanpa pernah bertanya? Karena di dunia yang sekarang, satu-satunya senjata kita yang paling kuat adalah rasa penasaran dan keberanian buat mempertanyakan segalanya.